Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya sekalian, mari kita gunakan waktu kita yang sedikit ini untuk tawasul haq wa tawasul. Oke. Itu yang pertama, bahwa rasa al-maksiyat akhirul akal, bahwa kemaksiatan itu akan membuat pelakunya dia akan berdampak kepada akalnya. Bagaimana penjelasannya? Bahwa para pelaku maksiat kalau dibandingkan dengan mereka yang taat kepada Allah, jadi orang yang bermaksiat, dia itu pembandingnya, lawannya adalah pelaku kemaksiatan. Mereka yang melakukan kemaksiatan sebenarnya dalam saat yang bersamaan itu akan membuat yaitu akalnya itu tidak lagi sempurna, tidak lagi normal, tidak lagi bisa tepat. Baik, saya ulang sekali lagi. Wa min uqubatiha anna tu'athiru bil khasat min usul al-aql. Dan di antara dampak dari kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah secara khusus dia akan berpengaruh kepada berkurangnya akal sehat itu. Berkurangnya akal sehat itu. Falau tajidu aqilaini ahaduhuma muti'un lillahi wal akhar 'asim illa wa akrul muti minhuma awfar wa akmal. Jadi orang yang ahli ketaatan dibandingkan dengan ahli kemaksiatan itu di antara yang paling menonjol adalah kepada berfungsinya akal sehatnya. Mereka pelaku ketaatan adalah awfar wa akmal akmal. Jadi akal yang sempurna, wa fikruhu as-sahih, dan pemikirannya itu akan benar, waru'u asabku, dan cara pandangnya akan tepat, waswab qawlu, dan kebenaran ketepatan di dalam apa yang menjadi buah akal pikirannya akan selalu mendampinginya. Jadi ini adalah salah satu yang barangkali banyak orang yang tidak menyadari, seolah gak ada hubungannya antara kemaksiatan dengan akal sehatnya, dengan ketepatan pikirannya, ketepatan cara pandangnya. Itu sangat dipengaruhi dengan apa itu, dengan tingkat ketaatan seseorang kepada Allah
dan sebaliknya pula ditingkat kemaksiatan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada tajidu kitab al-Quran innama huwa ma'amulil ukur wal albab. Karena itulah kita dapati di dalam Al-Quran kitab yang bicara oleh Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa cacat, yang sempurna, itu ditujukannya kepada ulil akli wal albab, mereka yang punya akal dan mereka yang mempunyai pemahaman yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kamu semuanya wahai ulil albab. Siapa albab itu? Ulil albab orang yang punya albab. Albab merupakan bentuk jamak dari lub artinya akal atau mereka yang menghiasi harinya dengan ketaatan kepada Allah, maka akalnya atau pikirannya akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran, ketepatan dari apa yang menjadi buah akal atau pikirannya. Ini surah Al-Maidah ayat ke-100. Sebagaimana juga Allah firmankan, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dengan benar atas segala peristiwa yang ada di sekitarnya kecuali ulul albab. Itu mereka yang memiliki akal. Walau itu dari ayat-ayat tentang yang semisal itu sangat banyak. Bagaimana kira-kira penjelasannya? Wa kaifa yakunu 'ajilan wa bil aql man ya'si man huwa fi qabdati wa bidari. Bagaimana seseorang itu dikatakan akalnya itu sehat, akalnya itu baik-baik saja, apabila dia ini bermaksiat kepada siapa zat yang nyawanya ada di dalam genggamannya. Di mana maksiatnya? Itu pertanyaannya. Di mana akalnya itu sehat kalau dia ini berani untuk melanggar zat yang nyawanya itu ada di tangannya. Wa fi darihi, dan bagaimana dia disebut punya akal yang sehat, berpikir waras, berpikir rasional, kalau dia itu membangkang, yaitu bermaksiat kepada zat yang memiliki bumi yang dia tinggal di situ. Cuma lagi kita lakukan di mana akal sehatnya. Jadi ternyata bukan cuma urusan kemaksiatan itu dosa atau pahala, tapi langsung berbicara mengenai akal sehat. Seorang yang maksiat itu betul-betul kehilangan akal sehatnya, sedikit ataupun banyak, bergantung pada kadar kemaksiatannya. Cukup dua saja, yaitu apa? Yang kita maksiati adalah yang nyawa kita itu ada di tangannya. Dan yang kedua, kita bermaksiat tidak akan lepas dari bumi yang kita injak, yang mana bumi itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kalau kita ingat seperti ini, alangkah malunya kita, alangkah naifnya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malunya kalau kita ingat bagaimana cukup dua ini saja, yaitu nyawanya ada di mana, di siapa, dan kita bermaksiat itu di mana. Bahkan yang ketiga, wa ya'lamu annahu yarahu wa yashahidu wa ya'ti wa bi ainihi wa yatawarin. Belum lagi ketika kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang kita bermaksiat kepadanya, yang kita melanggar aturannya, yang kita tidak mau taat kepadanya, itu zat yang terus melihat kita, mengawasi kita, menyaksikan gerak-gerik kita, akal kita, ya rencana-rencana kita, niat-niat kita, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bermutawarin tanpa ada hijabnya, tanpa ada penghalangnya sedikit pun. Wa yasta'inu bi ni'amihi al-masakhiti, bahkan pelaku maksiat itu telah memanfaatkan, menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya dalam rangka untuk mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Gimana? Karena itu tidak sesimpel sesederhana orang maksiat itu dosa.
Saya nggak ada urusan itu, urusannya akhirat, itu urusannya pribadi, nggak bisa begitu. Karena ketika seseorang berbuat maksiat, saat itu dia sedang menodai akal sehatnya, dia sedang dalam posisi bahkan Syekh Muhammad Jogja berani mengatakan makomnya orang yang maksiat itu makomnya majahil, makomnya orang yang gila, bahkan lebih buruk daripada orang gila. Karena apa? Karena orang gila itu enggak ada pertanggungjawaban. Dia tidak dihukum oleh Allah SWT. Sedangkan orang maksiat itu kelakuannya seperti orang gila, tetapi dia tetap diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Makanya disebut ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu enggak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada. Oke lah, mungkin ada yang mengatakan, tapi saya bisa bekerja dengan akal sehat saya bisa mengambil keputusan dengan akal sehat saya. Iya, tidak kita pungkiri orang yang maksiat itu dalam beberapa hal dia bisa menggunakan akal sehatnya, tetapi dia sedang menyembunyikan ketidakwarasan akalnya. Dia sedang menyembunyikan ada bagian-bagian dalam hidupnya di mana dia betul-betul menampakkan kenaifannya, menampakkan kejahilannya, menampakkan kebodohannya, menampakkan betapa tidak sehatnya akalnya ketika dia bermaksiat kepada Allah SWT. Betul-betul tidak masuk akal. Karena itulah ketika kita dipanggil wattaquni ya ulil albab wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini mari kita terpanggil bahwa kita diajak untuk selalu menggunakan akal sehat kita dengan cara yang sangat gampang. Sehatnya akal kita terletak pada ketaatan kita kepada Allah SWT. Sakitnya akal kita, tidak warasnya akal kita itu terletak kepada seberapa dalam kemaksiatan kita kepada Allah SWT. Karena ternyata kemaksiatan berpengaruh langsung kepada akal sehat kita, maka mari kita jauhi sejauh-jauhnya kemaksiatan, karena itu hanya merugikan kita semuanya. Tidak ada untungnya sama sekali kalau kita dengan sengaja bergelimang dalam kemaksiatan. Semoga Allah SWT jauhkan kita semuanya dari segala macam bentuk kemaksiatan apapun itu, yang nampak, yang tersembunyi, yang banyak, yang sedikit, yang berat maupun yang ringan. Semoga kita semuanya dijauhkan dari segala macam bentuk kemaksiatan. Bismillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian semoga amal kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.